Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola, yaitu membahas tentang tim nasional Indonesia. Nah, pada tanggal 27 Agustus yang lalu, tim nasional Indonesia U17 melawan timnas India U17 uji coba. Dari ini adalah pertandingan leg kedua, dan pada pertandingan leg pertama Indonesia berhasil mengalahkan India dengan skor 3-1. Nah, namun pada pertandingan leg kedua melawan India, Indonesia harus kalah dengan skor 1-0 dari India. Nah, ini merupakan hasil yang kurang memuaskan, namun ini hanyalah suatu uji coba sebagai ujian bagi tim nasional asuhan Nova Arianto, dan dijadikan sebagai evaluasi bahwa pertandingan pada leg kedua melawan India ini Indonesia tidak bermain seperti biasanya, tidak bermain dengan game plan yang sepertinya dilakukan oleh timnas asuhan Nova Arianto dengan bermain bola pendek, build up dari bawah ke atas, dari belakang ke depan. Namun pada pertandingan leg kedua kemarin melawan India, Indonesia tidak terlihat sama sekali bermain seperti itu, dan bahkan bermain hampir seperti aslinya atau setelan pabrik, hanya berlari-lari saja, direct pass long ball. Nah, itulah yang menjadikan timnas Indonesia tidak maksimal. Nah, dari kekalahan ini Nova Arianto dalam beberapa media sosial diinformasikan bahwa mengatakan anak asuhnya tidak bermain seperti biasanya, karena memang setelah Piala AFF yang lalu, Piala AFF U16, Indonesia libur lama, yaitu hampir sekitar 2 bulan, dan inilah yang menjadi penyebab Indonesia kenapa permainannya berubah, tidak seperti apa yang biasanya diterapkan oleh coach Nova Arianto pada Piala AFF sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi evaluasi bagi kita semua, bagi timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto, sebagai evaluasi. Dan nantinya pada bulan Oktober timnas Indonesia U17 ini akan melakukan kualifikasi Piala Asia. Nah, berhubung dengan lawan-lawan dari Asia, dan Indonesia harus bisa mengevaluasi bagaimana permainan timnas Indonesia untuk selanjutnya, dan melawan India ini bisa dijadikan pengalaman, karena Indonesia pertama kalinya melawan tim nasional Asia Selatan, dan sebelumnya melawan regional Asia Tenggara. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa Australia juga mengikuti turnamen Piala AFF untuk kelompok umur ini U16, dan namun untuk melawan Asia Selatan kita bisa mendapatkan pengalaman pada saat melawan India ini. Dan semoga Nova Arianto bisa mengevaluasi dan juga pemain-pemain tetap fokus untuk pertandingan nantinya pada Piala Asia kualifikasi pada Oktober nanti. Nah, selanjutnya untuk timnas U20 yang berlaga pada turnamen yang diselenggarakan di Korea Selatan, Indonesia menghadapi Argentina. Tim nasional U20 dan tim nasional U20 Indonesia ini dilatih oleh coach Indra Safri yang baru saja mendapatkan gelar juara Piala AFF U19 yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu, yang bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, dan Indonesia berhasil juara. Dan pada kali ini diundang oleh Korea Selatan untuk mengikuti turnamen di Korea Selatan. Dan di grup Indonesia sendiri banyak sekali negara-negara berat, yaitu salah satunya adalah Argentina, ada Korea Selatan juga, dan Thailand. Nah, secara mengejutkan Indonesia berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1, dan ini di luar dugaan semua. Dan artinya pelatih Indra Safri ini merupakan satu-satunya pelatih Indonesia yang bisa mengalahkan Argentina di semua kelompok umur. Dan sebelumnya Indonesia juga pernah terakhir melawan tim nasional Argentina senior dan harus kalah 2-0 di Gelora Bung Karno, timnas asuhan dari Sintayong. Nah, namun pada kali ini pada turnamen yang diselenggarakan di Korea Selatan, Indonesia bisa mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 untuk kelompok umur U20. Nah, meskipun hanya uji coba, ini harus diapresiasi apa yang diperoleh, apa yang dihasilkan oleh tim nasional U20, berhasil mengalahkan
Argentina, dan ini merupakan pertandingan yang tidak mudah. Bahkan ada beberapa netizen di media sosial yang mengatakan bahwa Argentina ini bukan pemain-pemain utama dan dari klub-klub yang ada di liga lokal. Nah, namun meskipun begitu, meskipun ini adalah timnas Argentina yang diisi oleh pemain-pemain lokal kasta kedua, namun timnas Argentina tetaplah Argentina, karena memang Argentina ini sekarang berada di posisi ranking 1 dunia untuk timnas senior, dan entah itu kasta pertama atau kedua pemain-pemainnya, namun ini menyangkut tim nasional dan siapa itu pemainnya. Namun ketika melawan suatu negara yang dikenal di dunia secara ranking peringkat 1, kita bisa mengalahkan, itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa dan harus diapresiasi. Dan Indra Syafri memang selalu mengejutkan bagi kita semua, dan banyak sekali prestasi yang diperoleh dari Indra Syafri terutama di kelompok umur, dan berhasil memperoleh beberapa gelar di ASEAN, dan bisa dikatakan Indra Syafri ini adalah pelatih Raja ASEAN karena berhasil memperoleh beberapa gelar, dan mengalahkan Argentina ini adalah sebagai suatu prestasi bagi Indra Syafri, mengalahkan timnas nomor 1 dunia meskipun kelompok umur U20, dan hasil ini pun bisa disamakan dengan hasil yang diperoleh oleh Sintayong ketika timnas Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman pada Piala Dunia pada tahun 2018, berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0, dan itu merupakan suatu prestasi, dan kita bangga bahwa pelatih Indonesia ini bisa mengharumkan nama tim nasional Indonesia di kancah dunia. Dan mungkin ini menjadi sorotan dunia, terutama untuk timnas Indonesia U20, dan mungkin banyak sekali squad player yang berada di turnamen ini, apalagi ini adalah turnamen yang diselenggarakan oleh Korea, salah satu negara yang terbaik sepak bolanya. Dan mungkin juga ada beberapa pemandu bakat atau squad player yang ada di Korea Selatan ini yang mungkin memantau pemain-pemain Indonesia. Jika bermain bagus dan menonjol pada turnamen ini, kemungkinan bisa saja dikontrak oleh beberapa klub Korea Selatan yang ada, baik itu Korea Liga 1 maupun Korea Selatan Liga 2. Nah, inilah yang harus menjadi penyemangat buat anak-anak asuhan Indra Syafri. Siapa tahu nanti jika bermain bagus pada turnamen ini, ada beberapa klub yang mengincar. Yang paling utama adalah dari klub-klub Korea Selatan, karena memang ini diselenggarakan oleh Korea Selatan, dan mungkin Korea Selatan membentuk turnamen ini fungsinya adalah untuk menjaring pemain-pemain muda yang berkualitas, terutama di negara Indonesia. Dan di grup Indonesia sendiri ada Thailand, dan di situ Thailand juga mungkin dipantau oleh squad player atau pemandu bakat yang ada di Korea Selatan ini. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Indra Syafri dan pemain-pemain yang sudah memperkuat timnas U20, karena sudah membanggakan Indonesia dengan berhasil mengalahkan timnas terkuat di dunia, yaitu Argentina. Nah, kemudian untuk timnas Indonesia senior, dan sebentar lagi pada tanggal 5 September kita menghadapi Arab Saudi, dan baru saja kemarin pada tanggal 29 Agustus diumumkan 26 pemain yang pasti yang akan dipanggil Sintayong untuk mengikuti ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya, melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia. Dan sebelumnya memang ada beberapa pemain yang dipanggil seperti Yance dan Yakob Sayuri, namun pada pengumuman kemarin Yakob dan Yance tidak jadi dipanggil karena alasan cedera. Nah, akhirnya karena Yakob dan Yance Sayuri ini cedera, maka digantikan oleh dua pemain lainnya, yaitu ada nama seperti Nadio yang dipanggil, dan juga ada beberapa pemain yang dipanggil untuk menutup dua pemain yang cedera ini. Dan artinya dengan masuknya Nadio untuk memperkuat tim nasional, ada 4 kiper yang dibawa oleh Sintayong, yaitu yang pertama adalah Martin Paes, ada Hernando Ari, Nadio, dan juga Adi Satrio. Nah, ini merupakan kiper yang cukup merata, dan diharapkan persaingan semakin ketat untuk sektor penjaga gawang, dan Martin Paes ini bisa menjadi penyemangat bagi kiper-kiper lainnya, dan kiper yang bermain di Liga 1 bisa menunjukkan kualitasnya dan meningkatkan kualitasnya agar bisa bersaing baik di
kancah Asia maupun dunia nantinya jika masuk Piala Dunia. Nah, kita harapkan nantinya pada pertandingan melawan Arab Saudi, di Arab Saudi kita tidak gentar, dan kita juga berharap banyak dukungan dari supporter yang ada di sana. Dan meskipun informasinya ada pembatasan jumlah supporter Indonesia yang akan mendukung di sana, namun kita tidak gentar, dan dilihat dari kualitas sendiri Indonesia cukup bagus, dan ada beberapa pemain yang bermain inti di klubnya masing-masing, baik itu yang berada di Liga 1 maupun di luar negeri, dan pastinya performa mereka dalam performa terbaiknya. Nah, semoga kita berharap kita bisa memenangkan 2 pertandingan ini, meskipun berat, namun tidak ada yang tidak mungkin, karena kita memang harus bermimpi berada di posisi 1 atau 2 supaya posisi kita aman bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Dan memang target Sintayong berada di peringkat 3 atau 4, namun ya kita berharap agar bisa berada pada peringkat 1 atau kedua. Dan tidak dari segi materi pemain timnas Indonesia, bisa saja itu terjadi dan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun nantinya pelatih dari Arab Saudi adalah Roberto Mancini yang berpengalaman membawa tim nasional Italia juara Euro 2021 kemarin, namun kita tidak gentar dan kita yakin bisa mengalahkan mereka. Nah, oke, mungkin begitu saja informasi dari saya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.